Kak Imtong Kids, apa kabarnya kalian? Lausa harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah online hari ini. Sebelum ibadah, Lausa mengingatkan lagi untuk kalian menyiapkan Alkitab dan celengan untuk memasukkan persembahan kalian ke dalam celengan tersebut. Yuk, anak-anak, Lausa ajak kalian untuk berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan lagu Yesus besertaku. Siap ya, kita pakai gerakan supaya semangat. Ku daki-daki dari bawah. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka ada nggak ya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Meskipun melalui online, tapi kami yakin Engkau selalu berserta dengan kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini. Engkau yang pimpin kami dari awal sampai akhir. Biarlah setiap puji-pujian yang kami sampaikan, itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan jam ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sekarang tetap berdiri, Lausa juga mau mengajak kalian memuji Tuhan yang mengalahkan semuanya. Dia yang terkuat, Dia yang terhebat, Dialah yang terbesar. Kita nyanyikan lagu ini. Mungkin baru ya untuk kalian, tapi kita sama-sama belajar lagu ini. Yuk, kita puji nama Dia, kuat, hebat, dan besar. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Tuhan kita memang tiada tandingannya, luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan. Hebat, kuat, dan besar. Nah, oke adik-adik, kalian boleh duduk. Sekarang saatnya ambil celengan kalian. Siapkan juga uang persembahan yang sudah disiapkan untuk persembahan kepada Tuhan. Tapi selain kalian bisa masukkan ke dalam celengan, kalian juga bisa
minta mama papa untuk transfer ke rekening Kak Imtong. Atau bisa scan QR code yang ada di layar. Ya, minta bantuan mama papa kalian. Kita juga sekarang untuk pada saat kalian memasukkan, kita nyanyikan lagu Nyatakan Syukur kepada Tuhan, pujilah Dia Sang Juru Selamat. Hari-hariku lalui, hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami sekeluarga. Tuhan, terima kasih sehingga kami pada hari ini bisa mempersembahkan apa yang harus kami persembahkan. Biarlah Tuhan, uang persembahan yang telah terkumpul dapat dipergunakan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang akan pimpin dan sertai pembacaan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Siapkan hati kalian ya. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pagi adik-adik, apa kabarnya? Lause berharap kalian sehat selalu ya. Hari ini ketemu lagi sama Lause Paula yang akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, kalau misalkan dilihat saat ini kita berada dalam pandemi COVID-19 ya. Kita diharuskan untuk belajarnya secara online, beribadah juga secara online. Nah,
baru-baru ini pemerintah itu kasih peraturan nih. Di saat musim liburan saat ini, pemerintah itu memberikan aturan untuk masyarakat itu tidak melakukan mudik. Nah, tapi kalau misalkan dilihat saat ini banyak dari masyarakat itu yang melanggar. Yuk kita lihat cuplikannya. Pemerintah menerapkan larangan mudik lebaran tahun ini sepanjang 6 hingga 17 Mei 2021 sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam negeri. Namun banyak warga yang mencuri start mudik dan terjaring penyekatan oleh petugas yang viral di sosial media yang kita rangkum per hari ini. Kita langsung lihat saja informasinya. Oke, kita mulai dari Kalimalang. Ini yang Anda saksikan di Kalimalang, pemirsa, perbatasan Jakarta-Bekasi. Terpantau sejak malam tadi pemudik yang menggunakan sepeda motor mulai memadati jalur Kalimalang. Kebanyakan dari pemudik ini bertujuan ke wilayah Karawang dan juga Cirebon. Ya, ini sudah jelas ya pemirsa, ini adalah orang-orang yang mudik karena bawaannya sudah banyak sekali, beda sekali dengan mungkin orang yang kerja dan sebagainya. Bahkan tadi Anda juga bisa lihat ada yang bawa sangkar burung. Buat apa ya bawa sangkar burung segala sampai ke kampung? Tapi ya ini dia ya, yang berkardus-kardus ini sudah jelas pasti pemudik. Ini adalah kondisi tadi malam di Kalimalang, perbatasan antara Jakarta dengan Bekasi. Oke, selanjutnya di pintu tol Palimanan, ribuan kendaraan melintas dengan barang bawaan khas para pemudik. Kenapa saya bilang khas para pemudik? Karena coba Anda lihat di bagian atas dari mobil-mobil itu penuh sekali dengan barang-barang yang diikat ya. Itu sudah jelas pemudik, nggak mungkin mobil balap gitu. Karena ini sudah jelas ada beberapa mobil nanti mobil-mobil biasa begitu ya. Tapi kemudian barang-barang bawaannya diikat di atas. Itu sudah jelas menandakan biasanya pemudik ciri khasnya memang seperti itu. Oke, nah di dekat Tol Ngawi, petugas kepolisian memberhentikan sebuah truk dan ternyata truk ini membawa apa? Langsung kita lihat. Ini dia, pemirsa, kita sama-sama saksikan sedang berusaha untuk dibuka isi truknya karena mungkin mencurigakan ya, jadi harus diinspeksi dan kita lihat bukan sulap, bukan sihir. Simsalabim, ternyata isinya orang, pemirsa. Jadi bukan bawa barang, tapi kemudian bawa orang. Nanti sebentar lagi kelihatan. Ya, ini masih sulit untuk dibuka, tapi kamera sudah mengarah kemana-mana. Kita coba lihat supaya lebih jelas. Nah, itu dia. Ada anak kecil di sana, digendong. Dan ternyata isinya ada keluarga. Ya, ada. Nah, ini dia. Bahkan 2 keluarga. Bisa dikatakan seperti itu. Dan Anda coba perhatikan pemirsa ya, itu sudah dilapisi dengan kardus ya. Jadi memang sengaja dibuat sedemikian rupa. Ada atapnya juga supaya mungkin supaya nggak pengap, supaya nggak panas begitu. Ada sepeda motor 2, di atas ada sepeda, Anda bisa lihat juga ya. Itu kita bisa lihat. Ini dibuat seakan-akan seperti kamar atau seakan-akan seperti rumah. Jadi perjalanan jauh nggak ada masalah. Tapi lagi-lagi ya ini ilegal tentu saja begitu. Tapi dipersiapkan, jadi bisa dibilang ini niat banget sih untuk bisa mengelabui para polisi begitu dengan cara seperti ini. Nah, adik-adik, kalau dilihat banyak dari masyarakat kita yang melanggar peraturan dari pemerintah. Nah, kejadian ini itu nggak terjadi di masa sekarang aja. Ternyata di masa dulu pun, zamannya Musa, banyak bangsa Israel itu yang tidak taat pada perintah Allah. Sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir, mereka itu lebih parah ya, karena mereka itu tidak taatnya pada perintah Allah. Baru juga Allah itu memberikan 10 perintah, tahu-tahu mereka itu nggak menaati perintah firman Tuhan. Yuk kita saksikan yuk gimana bangsa Israel itu tidak taat pada perintah Tuhan. Kita akan segera tiba di Gunung Sinai. Di sana aku akan minta petunjuk Tuhan. Bagaimana kita yakin Musa memang mengetahui tempatnya? Sepertinya hanya mutar-mutar saja. Katakan pada umat Israel, kamu melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus.
Demikian firman Tuhan. Sepakatkah kalian? Maukah kalian memegang perjanjian ini? Dan ketahuilah ia akan pegang janjinya kepada umatnya. Kami akan lakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Bersiaplah kalian. Allah memberiku perintah untuk menguduskan kalian hari ini dan besok. Cucilah pakaianmu dan bersiaplah di hari ketiga. Sebab hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa di Gunung Sinai. Ingat semuanya, Tuhan sudah memberi kita aturan untuk hari kudus ini. Jangan mendekati gunung itu atau menyentuhnya ketika ia ada di sana. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dengarkan, Allah telah memberikan ketetapannya. Musa, bicaralah pada kami, maka kami akan mendengar. Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami akan mati. Dengan darah dari korban ini, aku kuduskan altar yang kubangun atas perintah Tuhan. Tuhan memanggilku naik gunung ini untuk menerima hukumnya. Yosua, ikut aku. Harun, kamu yang memimpin. Tanpa kabar bagaimana kita tahu bisa akan kembali? Kita sudah cukup sabar. Aku yakin sepertinya Tuhan sudah melupakan kita. Kita buat Allah sendiri saja Yang bisa kita lihat dan sentuh. Baiklah, baiklah. Kumpulkan perhiasan kalian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan menyembah ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, atau hambanya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Cepat, turunlah dari gunung ini. Umatmu yang kamu bawa dari tanah Mesir sedang merusak diri mereka. Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan membinasakan mereka. Lalu aku akan menjadikanmu, Musa, bangsa yang besar. Adik-adik, mengapa
bangsa Israel itu melanggar perintah Tuhan dengan membuat patung lembu emas. Nah, kalau dilihat dari cerita yang tadi, bangsa Israel itu berpikir bahwa mungkin Allah itu telah melupakan mereka gitu. Sehingga mereka membuat Allah lain yang mereka dapat lihat, yang mereka dapat sentuh. Nah, tapi kalau misalkan dilihat, sebetulnya patung itu bisa menyelamatkan mereka enggak? Tentu nggak bisa ya. Orang patungnya aja dibuat oleh manusia, mana bisa patung itu menyelamatkan atau menolong manusia. Nah, bangsa Israel lupa bahwa selama ini itu Tuhan telah menyertai mereka. Mulai dari keluar dari perbudakan bangsa Mesir, mereka itu melewati Laut Teberau. Nah, pada saat di padang gurun pun mereka itu bisa mendapatkan roti, mana dan burung puyuh untuk makanan mereka. Tapi mereka lupa akan penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita 10 hukum Allah ini, Tuhan mau menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa. Kita adalah manusia yang memiliki kecenderungan untuk berdosa. Nah, bagaimana caranya supaya kita serupa dengan Allah? Nah, supaya kita serupa dengan Allah, maka kita harus banyak bergaul dengan Allah. Nah, contohnya Lause mau kasih contoh nih. Kalau kalian nih punya temennya itu suka nyontek. Nah, lama-lama kita akan ke bawah ikutan nyontek. Nah, sama seperti hal itu ya, kita harus banyak bergaul dengan Allah agar makin lama kita itu menjadi mirip atau serupa dengan Allah. Nah, bagaimana caranya bergaul dengan Allah? Kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak membaca firman, mendekatkan diri pada Tuhan supaya kita tahu apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Seperti kita ya punya sahabat ya. Kalau misalkan kita main setiap hari nih, kita akan tahu nih, kita akan menjadi dekat dengan sahabat kita. Kita akan tahu apa yang menjadi kesukaan dia, apa yang menjadi hobinya dia, apa yang menjadi makanan kesukaannya dia. Nah, sama seperti kita bergaul dengan Allah gitu, agar makin lama kita dapat mengerti kehendak Allah dan kita bisa menjadi serupa dengan Allah. Nah, adik-adik, siapa yang mau jadi serupa dengan Allah? Yuk, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu ya. Tema hari ini adalah ke-10 firman menunjukkan kepada kita dosa kita. Nats Alkitab dari Keluaran 24 ayat 7 dan Keluaran 32 ayat 1-8. Ayat hafalan dari Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan untuk selalu taat Tuhan terhadap perintah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan jadi anak-anak yang taat Tuhan. Mau Tuhan makin lama Tuhan mau bisa menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan, tolong ajarkan kami Tuhan agar terus bertekun Tuhan dalam firman-Mu Tuhan, sehingga makin lama Tuhan hidup kami Tuhan bisa diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah kalian dengar. Jadi firman Tuhan itu seperti cermin. Pada saat kita bercermin, kita tahu segala sesuatu yang ada di wajah kita. Nah, dengan firman kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Kita nyanyikan lagu firman-Mu, Pelita bagi kakiku. Kemudian kita akan menerima doa berkat. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang
Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi yuk lagu Hari-Hari Kulalui. Semangat ya, hari-hari kulalui. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.